السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah, Zat yang selalu memberikan karunia, rahmat dan kasih sayangnya, selalu melimpahkan nikmat-nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memanfaatkan nikmat itu untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu berada di atas sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan untuk mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim dengan wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada seluruh umat manusia, kepada umat-umat sebelum kita, kepada kita dan bahkan kepada umat-umat yang akan datang setelah kita. Itu wasiat agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menghadirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah ini kami ingin mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin dengan sebuah kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih yang lalu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sebuah hadisnya tentang suatu fenomena, satu kondisi yang akan dialami oleh umat manusia, terlebih secara khusus itu umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubali ar-rajulu min aina asaba al-mal, amin hillin aw min haramin." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu kondisi di mana seseorang itu tidak lagi memperdulikan dari mana dia mendapatkan hartanya. Akan datang suatu zaman di mana seseorang itu tidak lagi memperdulikan dari mana dia mendapatkan hartanya. Amin hillin aw min haram. Apakah dia mendapatkan dengan cara yang halal ataukah dia mendapatkan dengan cara yang haram. Tidak lagi menjadi penting bagi seorang muslim standar halal dan haram. Ya, tidak lagi menjadi suatu pertimbangan
bagi seorang muslim dalam dia mendapatkan harta atau dalam dia mencari rezeki. Yang penting bagaimana dia mendapatkan harta tersebut. Yang utama adalah bagaimana dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, entah itu dengan cara yang haram maupun dengan cara yang halal. Itu tidak lagi menjadi pertimbangan pertama bagi seorang muslim. Ini kondisi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita. Dan kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kabar yang pasti. Kabar yang pasti akan terjadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berfirman, tidak berkata kecuali dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu zaman tersebut pasti akan terjadi. Entah kapanpun pasti akan terjadi sebagai bentuk kebenaran daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat realita kehidupan kita, ketika kita melihat, bahkan kita melihat diri kita sendiri dan orang-orang yang hidup di sekitar kita, maka kita mendapatkan suatu kebenaran dan menambah keimanan kita dan menambah keyakinan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Di mana kita melihat kondisi, kita memperhatikan realita kehidupan sebagian besar daripada umat manusia masuk di dalamnya kaum orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin sebagian daripada mereka orang-orang yang sudah mengenal agama, yang sudah lama mengenal dalil-dalil, mengikuti pengajian dan seterusnya, tapi tetap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti daripada kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita melihat sebagian besar daripada kaum muslimin tidak lagi memperdulikan dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram, maka itu tidak lagi menjadi sebuah pertimbangan yang penting di dalam kamus mereka dalam mencari rezeki. Sedangkan kita jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa taala, kita sadar dan kita yakin sekali dengan seyakin-yakinnya bahwa prinsip dasar kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar memperhatikan apa yang masuk bahkan dalam perut kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia terbaik dari kalangan nabi dan rasul, para anbiya wal mursalin. Mereka mendapatkan perintah yang sama, itu untuk memperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai sekalian para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salehlah. Ini jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang haram yang didapatkan oleh seseorang bisa haram berupa zat yang dia makan, bisa berupa haram zat yang dia minum, bisa berupa haram zat yang dia hisap, bisa berupa haram zat yang dia gunakan untuk membangun tempat tinggalnya, untuk menjadi kendaraannya dan yang semisalnya. Tapi yang paling banyak yang dilakukan oleh umat manusia adalah sesuatu yang haram yang asalnya halal tapi disebabkan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah dengan melakukan kezaliman, dengan melakukan perbuatan zalim, dengan melakukan perbuatan kecurangan untuk merampas harta dan hak-hak manusia yang lainnya. Kezaliman dalam dunia usaha, kezaliman dalam dunia perkantoran, kezaliman dalam dunia pendidikan, dan hampir semua lini kehidupan manusia tidak lepas daripada nilai-nilai kezaliman. Yang kita khawatirkan, kita sendiri yang terjebak dalam pintu-pintu kezaliman tersebut. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi zulman, tuwwiqa ila sab'i ardina." Barang siapa yang mengambil satu jengkal daripada tanah dengan cara yang zalim, maka dia akan dipikulkan 7 lapis tanah tersebut di atas punggungnya di hari kiamat nanti. Satu jengkal yang dia ambil dengan cara yang zalim dari hak manusia. Bagaimana dengan hitungan
hektaran dan yang semisalnya, satu jengkal yang dia ambil dengan cara yang zalim dari hak manusia tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memikulkan dia dengan 7 lapis di atas punggungnya di hari kiamat nanti. Dan dia mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mengambil hak ya dengan cara seperti itu, dengan merubah batasannya pun Allah Subhanahu wa taala melaknat. La'anallahu man ghayyara manaril ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah tanda-tanda atau batasan-batasan tanah tersebut. Ini diantara contoh dari sekian contoh manusia merampas harta-harta manusia yang lainnya dengan cara seperti itu. Entah dengan cara pintarnya dia memutar balik fakta, entah dengan cara dia memiliki kekuasaan sehingga dia mendapatkan atau merampas harta manusia tersebut dengan kekuasaannya. Kita melihat kezaliman dalam dunia perdagangan, dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sungguh celaka bagi orang-orang yang mutaffif, orang-orang yang curang, orang-orang yang zalim dalam mereka berdagang dan yang semisalnya. Wa idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu orang-orang yang apabila dia membeli dari manusia, mereka ingin mendapatkan hak yang pas, mereka ingin mendapatkan harga yang pas. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi apabila mereka menjual kembali kepada manusia, mereka menipu dengan cara mempermainkan dan mengurangi timbangan dan takaran tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nas birabbil alamin. Apakah mereka tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan lagi mereka itu pada hari yang sangat besar, hari di mana manusia berdiri semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sebagian daripada pedagang-pedagang yang zalim, yang curang, yang menipu pelanggannya dengan berbagai macam bentuk kezaliman, dengan berbagai macam bentuk penipuan, menipu harga barangnya, menipu merek barangnya, barang yang palsu dibilang asli, barang yang baik dibilang barang yang tidak baik dibilang baik, dan seterusnya dengan berbagai macam cara dan dia melakukan semua itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ba'a aiban, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ba'a aiban lam yubayyinhu lam tazal atau lam yazal fi maqtillah wa lam tazal al malaikatu tal'anuhu. Barang siapa yang menjual suatu barang yang cacat, yang aib, dan dia tidak menjelaskan yang aib tersebut, apalagi dia sengaja untuk menipu manusia dengan merubah-rubah barang tersebut. Siapa yang menjual barang yang aib dan dia tidak jelaskan aibnya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa akan berada dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa para malaikat melaknat orang tersebut. Laknat para malaikat, murka Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang zalim. Mungkin dianggap sederhana, dianggap hal yang biasa, seseorang tidak menjelaskan atau sengaja menyembunyikan aib-aib dan kekurangan-kekurangan pada barang yang dia jual belikan tersebut. Tapi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kecurangan tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memurka, akan melaknat, dan diikutkan dengan laknatnya para malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ke pasar, kemudian mendapatkan tumpukan makanan yang dijual oleh salah seorang pedagang, kemudian memasukkan tangannya, dan ternyata di balik tumpukan makanan yang begitu menarik tersebut, ternyata ada tumpukan di bawahnya yang rusak, yang basah. Nabi SAW memasukkan tangannya dan beliau mendapatkan ternyata tangannya basah dengan tumpukan makanan yang di bawahnya. Sekilas begitu menarik, sekilas begitu begitu indah, begitu bagus barang dagangan yang dia miliki, tapi di bawah barang dagangan tersebut di balik itu dia menyembunyikan kecurangan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya sahibat ta'am mahad, wahai pemilik dagangan ini, kenapa ala tahu fawqa ta'am hatta nas, kenapa engkau jadikan yang cacat di atasnya agar manusia bisa melihat? Nabi SAW menyebutkan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang melakukan kecurangan terhadap kami, menipu kami, membolimi kami,
maka bukan bagian dari kami, bukan bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kezaliman yang sering terjadi. Ini bukan terbatas pada saudara-saudara kita yang terjun dalam dunia perdagangan, tapi semua masuk dalam ayat dan hadis-hadis tersebut dengan berbagai macam jenis kezaliman. Kezaliman dalam dunia pendidikan, seseorang ingin mendapatkan gaji yang pas, ingin mendapatkan upah yang sempurna, tapi dia tidak memperhatikan bagaimana dia bekerja pada instansi tersebut. Dia tidak memperhatikan hak-hak orang yang dia layani. Dia acuh tak acuh dengan pekerjaannya. Dia menzalimi manusia dengan cara dia tidak bekerja dengan baik. Dia tidak masuk dengan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, atau dia mungkin keluar dari pekerjaan, atau dia memanfaatkan waktu-waktu jam kerjanya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitan dengan pekerjaannya, maka masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-mutaffifin, itu orang-orang yang mendapatkan celaka dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara bentuk kezaliman, Itu di antara bentuk kezaliman yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara contoh yang lainnya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sogok menyogok. Kita melihat itu menjadi hal yang lumrah dan sangat biasa, dan sangat-sangat biasa sekali. Seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dia harus menyogok dengan jumlah nominal uang tertentu. Bahkan untuk naik pangkat, untuk pindah jabatan dari yang staf menjadi jabatan yang di atasnya, dia harus menyogok. Dia harus mengeluarkan nominal-nominal tertentu daripada uang yang dia miliki untuk mendapatkan jabatan tersebut. Maka ini masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la'anallahu ar-rashi wal murtashi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan orang yang mendapat sogokan tersebut. Dua-duanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada keberkahan dengan cara atau pekerjaan yang dia dapatkan dengan cara seperti itu. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan keberkahan pada waktu yang sama dia mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara contoh-contoh yang lainnya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat itu praktek-praktek riba dan rentenir yang merajalela, yang mengepakkan sayapnya di tengah-tengah kaum muslimin, memanfaatkan kelemahan mereka, memanfaatkan kebutuhan mereka untuk mencekik mereka dengan cara riba, dengan berbagai macam polesan, dengan berbagai macam rayuan yang menarik mereka, dijanjikan dengan janji-janji yang menggiurkan. Ini bentuk penipuan dan bentuk kezaliman dan merampas hak manusia dengan cara riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ini semua tahu tentang bagaimana hukum riba tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta riba nanti di hari kiamat dia tidak akan bangkit kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang gila, yang kerasukan syaitan. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia. Itu cara bangkitnya. Ketika dia bangkit di hari kiamat nanti. Belum proses selanjutnya. Belum diproses bagaimana berapa ratusan manusia, berapa hak-hak manusia yang telah dia zalimi. Cara bangkitnya saja sudah Allah Subhanahu wa taala hinakan dengan cara seperti itu. Ini di antara Di antara contoh-contoh praktek cara yang haram yang dilakukan oleh sebagian daripada kaum muslimin dengan cara riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar yang orang-orang yang beriman. Hampir daripada semua kehidupan kita sudah tercekik dengan riba. Seseorang yang dia ingin membangun tempat tinggalnya, dia harus bertransaksi dengan riba. Ingin mendapatkan kendaraan, dia harus bertransaksi dengan riba. Ingin mendapatkan biaya hidup, biaya sekolah, biaya ini dan segala macamnya harus bertransaksi dengan lembaga-lembaga ribawi. Dengan dengan transaksi-transaksi riba. Jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita tertipu dengan dengan megahnya bangunan mereka, dengan indahnya rayuan mereka, dengan bagusnya penampilan mereka. Semua yang berkaitan dengan riba, siapapun dia, yang meminjam, yang memakan, yang mencatat, yang menjadi saksi, yang mengatur semua riba tersebut, mendapatkan bagian daripada laknat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, para sahabat menceritakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan dengan riba, orang yang mencatat riba, yang menjadi saksi riba, semua mereka mendapatkan sama laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berkaitan dengan riba. Jangan kita menganggap bahwa saya hanya sekedar penjaganya, saya hanya sekedar pencatatnya, saya tidak terlibat langsung dalam riba. Semua yang berkaitan dengan riba akan mendapatkan bagian laknat yang sama dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ya daripada sekian cara daripada manusia untuk apa? Untuk menzalimi manusia, untuk merampas harta mereka. Tapi itu hanya sekedar ya beberapa contoh yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita tentang bagaimana cara manusia untuk mendapatkan atau untuk merampas harta manusia yang lainnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang-orang yang melakukan kezaliman dengan cara seperti itu, dengan cara riba, dengan cara zalim, dengan cara menipu manusia dan yang semisalnya, tidak mendapatkan hukuman kecuali laknat Allah, kecuali laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali laknat para malaikat, maka sebenarnya itu cukup ya menjadi hukuman yang pantas buat mereka, orang-orang yang menzalimi manusia. Bagaimana lagi kalau seandainya di bawah atau di atas daripada hukuman-hukuman tersebut, bahwa apa yang dia makan, apa yang dia ambil, apa yang dia bangun dengan cara-cara yang zalim tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi alat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa dia sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min sukhtin fan-naru aula bihi." Semua daging yang tumbuh dari yang haram, semua daging yang tumbuh dari yang haram, ya, maka neraka adalah tempat yang lebih pantas dengan daging tersebut. Semua, ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia akan berdialog dengan daging dan kulit-kulitnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi. Manusia mungkin akan senang dan gembira, dia berhasil menipu manusia di hadapan pengadilan-pengadilan manusia, tapi dia lupa ada pengadilan Allah yang Maha Adil, ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan terzalimi siapapun di situ. Innallaha la yadlimu wa la yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi sedikit pun, ya. Dia akan berdialog dengan anggota badannya sendiri. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Dan mereka bertanya kepada kulit-kulit mereka sendiri, kenapa kalian menjadi saksi antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini? Maka kulitnya menjawab, Allah lah yang maha memberi kami kemampuan untuk menjawab, untuk berbicara, karena Allah maha mampu untuk memberikan kemampuan pada segala sesuatu untuk berbicara. Semua akan bisa berbicara. Semua harta kita yang kita lihat sebagai benda mati, dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi kita. Ya, dari mana dia datang dan bagaimana kita manfaatkan. Akan menjadi saksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak harta tersebut, sebanyak itulah makhluk yang akan menjadi saksi antara kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya di antara hukuman-hukuman selain daripada apa? Laknat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa dia akan menjadi saksi antara kita, dan harta tersebut yang kita dapatkan dengan cara yang haram akan menjadi alat untuk menyiksa kita di hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang menahan hak orang-orang lain yang ada pada hartanya, itu orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Orang-orang yang menimbun hartanya, yang tidak mengeluarkan hak orang lain, yang menahan hak-hak orang lain yang ada pada hartanya tersebut, menimbun harta, ya, emas dan peraknya, dan tidak mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bergembira dengan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari di mana harta-harta yang dia lakukan dengan cara seperti itu dipanaskan di atas punggung neraka. Kemudian harta yang dipanaskan tersebut digosokkan kepada seluruh anggota badannya, digosokkan kepada punggungnya, digosokkan kepada perutnya, digosokkan kepada, ya, seluruh anggota badan yang lainnya sebagai bentuk siksaan.
Kemudian para malaikat berkata kepadanya, "Hadza ma kuntum taknizun." Ya, rasakanlah, ya, nikmatilah hartamu tersebut. Inilah yang engkau timbun di dunia dulu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini, ya, dari sekian cara manusia, ya, atau kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh manusia untuk merampas harta-harta manusia yang lainnya. Tapi sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita menganggap bahwa, ya, mungkin kita menganggap bahwa, ya, kita, ya, manusia menganggap bahwa dengan dia mendapatkan harta tersebut, ya, dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dia bisa melakukan ini itu dan yang semisalnya. Tapi ingat bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, ya, dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah mengharapkan sedikit pun balasan di sisi Allah. Ya, sebanyak apapun yang Anda lakukan, tapi dengan cara yang haram, dengan dari sumber yang haram, Anda membangun masjid, menginfakkan, ya, kemudian bersedekah, mengeluarkan zakat, melakukan kebaikan-kebaikan ini, bahkan Anda beribadah sendiri dengan apa? Dengan harta yang haram tersebut. Jangan pernah mengharapkan sedikit pun balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah menerima kecuali dari yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak akan pernah menerima kecuali dari yang baik. Ini sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dalam hadis yang sangat-sangat populer dan sangat-sangat jelas. Ada sebagian manusia yang datang di hari kiamat nanti dengan mendapatkan julukan orang yang bangkrut, dengan mendapatkan julukan orang yang bangkrut, ya, orang yang merugi, orang yang sangat bangkrut, yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW tanyakan kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa yang disebut dengan orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Orang yang bangkrut adalah yang tidak punya harta, tidak punya emas dan tidak punya perak. Tapi Nabi SAW mengatakan hakikat kebangkrutan yang akan dihadapkan atau yang didapatkan oleh manusia, "Man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa qad satama hada wa qadafa hada wa akala mal hada wa safaka dama hada." Ya, yaitu orang-orang yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Dia orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang soleh secara kasat mata manusia. Rajin datang ke masjid, rajin berinfak, rajin puasa Senin Kamis, rajin puasa yang wajib. Tapi di sisi yang lain, dia terluput dari suatu kesalahan yang sangat-sangat fatal yang bisa menghanguskan daripada kebaikan-kebaikannya itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Fayu'khadu hada min hasanatihi, fayu'khada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Kemudian di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah mengadili, ya. Diambillah kebaikan-kebaikannya, ya. Diambillah kebaikan-kebaikan tersebut. Diambillah satu persatu pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala-pahala ibadah yang lainnya. Kemudian di hadapan mata sendiri dia melihat Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan pahala tersebut kepada sekian banyak orang yang telah dia zalimi. Allah Subhanahu wa taala di hadapan matanya sendiri membagi-bagikan pahala dan kebaikannya kepada sekian banyak orang yang telah dia zalimi tersebut. Habislah kebaikannya. Tidak lagi tersisa sedikit pun kebaikannya. Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala masih banyak orang-orang yang dia zalim yang tidak sempat atau yang belum mendapatkan jatah dari kebaikan-kebaikan. Kebaikannya sudah habis. Allah Maha Adil. Allah mengambil dosa-dosa orang tersebut kemudian ditimpakan kepada orang yang telah menzaliminya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, kebaikan kita sudah habis, perbendaharaan kita sudah habis, bekal kita sudah habis, pahala puasa kita, pahala zakat kita, pahala kebaikan kita yang lain sudah habis. Ya, maka sungguh sangat-sangat merugi, sungguh-sungguh sangat celaka orang yang berbuat kebaikan hanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang lain yang telah dia zalimi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjaga dan bisa memperhatikan setiap apa yang kita dapatkan, setiap bahkan apa yang kita suapkan ke dalam mulut kita dan mulut anak-anak dan istri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah fastaghfirullahal jalilal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi
kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua yang singkat ini kita sedikit mengangkat ya bagaimana ya para salaf, orang-orang terdahulu, orang-orang baik, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka menjelaskan kepada kita dengan sikap ya. Bagaimana mereka mencontohkan kepada kita kehati-hatian mereka dalam menjaga setiap apa yang akan mereka dapatkan. Nabi SAW melihat Hasan dan Husain atau salah seorang di antara mereka memasukkan kepada mulutnya harta atau kurma dari harta zakat, satu biji kurma. Anak kecil tidak dibebani apa-apa, kalaupun dia makan tidak apa-apa karena dia anak kecil, tidak dibebani apa-apa. Tapi Rasulullah SAW melihat Hasan memasukkan butir kurma tersebut dalam mulutnya. Rasulullah SAW memerintahkan anak tersebut, anak kecil ya, untuk memuntahkan kembali satu butir kurma tersebut. Wahai anakku, bukankah engkau tidak tahu bahwa harta zakat itu adalah kotoran manusia yang tidak pantas untuk kita makan? Haram bagi Rasulullah SAW dan keluarganya. Satu butir kurma, beliau begitu menjaga jangan sampai satu butir kurma tersebut menjadi tumbuh menjadi daging yang akan menjadi apa? Bahan bakar neraka untuk anak dan keluarganya. Abu Bakar radhiyallahu taala datang budaknya membawakan makanan, diberikanlah kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memakan makanan tersebut dan budaknya mengatakan, wahai Abu Bakar, tahukah engkau dari mana saya mendapatkan makanan tersebut? Abu Bakar mengatakan, saya tidak tahu ya. Budaknya mengatakan, itu adalah hasil upah saya yang dulu saya berpura-pura menjadi dukun di masa jahiliyah. Saya berpura-pura menjadi dukun, tapi saya tidak bisa berdukun. Saya hanya berpura-pura menjadi dukun, kemudian orang-orang pun memberikan saya hadiah tersebut. Itulah yang kamu makan, wahai Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, kita tahu bagaimana tingkat keimanan Abu Bakar. Memasukkan tangannya, kemudian memuntahkan semua isi perutnya. Isi perutnya dimuntahkan semua untuk menjaga ya apa yang masuk dalam perutnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ya, ketika beliau ingin madu, memerintahkan kepada keluarganya untuk membeli madu, kemudian pergilah pengawal tersebut untuk membeli madu di pasar, datang membawa madu tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia meminumnya dan menanyakan, wahai ya pengawal, bagaimana ya, dari mana kalian mendapatkan madu tersebut sementara di rumah tidak ada madu? Maka keluarganya mengatakan bahwa pengawal telah pergi dengan kendaraan negara untuk pergi ke pasar membeli madu tersebut. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan semua madu yang dia beli tersebut dari harta dia, dari harta yang dia miliki, dari uang dia, uang pribadi dia. Tapi salahnya pengawal tersebut berangkat ke pasar dengan kendaraan kenegaraan, dengan kendaraan dinas untuk membeli kebutuhan pribadi sang khalifah. Di situ letak kesalahannya. Seorang pengawal pergi ke pasar dengan kendaraan dinas, kendaraan kekhalifahan, kendaraan negara untuk membeli kebutuhan pribadi sang khalifah. Umar ibn Abdul Aziz memerintahkan kepada pengawal untuk menjual semua madu tersebut dan hasil penjualannya dikembalikan kepada Baitul Mal, kepada Baitul Mal kaum muslimin, padahal itu dari harta dia. Dan di akhir daripada kisah tersebut dia mengatakan suatu ucapan yang sangat luar biasa, seandainya muntah itu bisa bermanfaat untuk orang-orang beriman, aku akan muntahkan kembali madu yang telah masuk dalam perutku ya. Seandainya muntah itu bisa bermanfaat untuk kaum beriman, untuk orang-orang beriman, aku akan muntahkan kembali madu yang telah masuk ke dalam perutku. Begitulah para salaf. Maka tidak heran kalau dalam buku-buku cerita diceritakan ya kepada kita bahwa di antara kisah indah yang diceritakan tentang mereka, istri-istri mereka ketika suami mereka itu ya berangkat keluar dari pintu rumahnya untuk mencari nafkah, beliau istri-istrinya mengirim pesan yang begitu indah, bukan dengan media sosial yang ada pada kita sekarang. Pesan langsung keluar dari mulut istri salihah. Dia berpesan kepada suaminya, ya Aba Fulan, ittaqillaha fina fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Wahai bapaknya fulan, ya bertakwalah engkau terhadap kami, sesungguhnya kami mampu menahan rasa lapar, tapi kami tidak sabar menahan panasnya neraka. Ya. Kami tidak sabar menahan panasnya neraka. Kami mampu lapar, bahkan saya siap untuk mati dalam keadaan lapar, tapi kami tidak mampu untuk menahan panasnya api neraka. Begitulah ya sekelumit cerita daripada kaum salaf yang semoga itu bisa menjadi contoh buat kita agar kita benar-benar memperhatikan jemaah sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala dengan tantangan yang luar biasa di zaman kita sekarang ini, tantangan gaya hidup,
tantangan begini, begitu dan segala macamnya, tantangan orang-orang di sekitar kita yang menjerumuskan kita dengan cara sadar atau tidak sadar ke dalam pintu-pintu kezaliman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk menjaga apa yang telah kita dapatkan dari harta kita tersebut. Allah tabaraka wa taala yaqul fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'a din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج كربهم. اللهم يسر أمورهم بقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.